Acara ini dipersembahkan oleh Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Arsenal dan kita ketemu lagi di kabar. Saya masukin ini di segmen kabar dari mobil ya, karena ini segmennya beritanya berita singkat, walaupun ini saya masih dari studio bukan dari mobil, karena ini saya ingin memberikan breaking news yang keluar pagi ini ya. Jadi saya ingin segera memberikan update kepada teman-teman sebelum orang lain lah gitu. Ya, untuk kalian yang baru pertama kali hadir, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau kalian ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Kita tinggal sedikit lagi nih 3.000 subscriber. Jadi untuk yang belum subscribe boleh ya diklik tombol subscribe-nya, dipencet juga tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload kalian dapat pemberitahuan dari YouTube. Dan jangan lupa untuk likes-nya ya. Di bawah ada tombol likes-nya, diklik karena likes ini benar-benar sangat membantu perkembangan channel kita. Oke, saya mau update tentang Miles Lewis Kelly. Jadi benar-benar pada saat kita tadi malam melakukan closing ya untuk untuk kabar dari N5, yaitu segera banyak sekali klarifikasi ya yang keluar tentang Miles Lewis Kelly gitu ya. Yang terutama ini adalah dari Gunner Blog ya. Sebentar saya pindah dulu di sini. Ya, dari Gunner Blog ini orang di belakang Gunner Blog ini adalah James Nichols ya, James Nicholas. Nah, ini dia bekerja untuk Athletic, di mana dia mengklarifikasi bahwa Miles Lewis Kelly itu ingin bertahan di Arsenal dan sepenuhnya fokus untuk membuat dirinya ini bisa menjadi pemain utama di timnya Mikel Arteta ya untuk musim yang akan datang. Memang benar ada minat dari luar Arsenal, tapi Lewis Kelly ini bahagia di Arsenal dan tidak sedang mengeksplorasi kepindahan gitu ya. Oke, sebentar. Oke, ini juga dari update dari The Athletic-nya sendiri ya. Miles Lewis Kelly ingin bertahan di Arsenal dan sepenuhnya fokus untuk, nah ini tadi juga sama ya. Sang pemain berusia 19 tahun itu memang menarik minat dari luar klub, tapi bahagia di Arsenal dan tidak sedang merencanakan atau mengeksplorasi kepindahan gitu. Jadi ya, Miles Lewis Kelly ini kalau kita lihat dari berita-berita yang ada ini nggak akan kemana-mana. Dari Arsenalnya sendiri juga sudah menginformasikan bahwa tidak ada planning dari sisi Arsenalnya untuk melepas Miles Lewis Kelly. Jadi dari kedua belah pihak, dari Arsenalnya dan dari Miles Lewis Kelly-nya, kedua pihak ini sudah mengatakan tidak ada usaha untuk tadi menawarkan atau menjual Miles Lewis Kelly. Ya, jadi dari Miles Lewis Kelly dan agennya ya ini sudah mengklarifikasi, dari Arsenalnya juga sudah mengklarifikasi tidak ada minat ingin melepas atau menjual. Nah, sekarang kita dari sumber beritanya nih ya, dari sumber beritanya ini saya kemarin ini sumber beritanya ini kan dari Tom Canton, dan kalau kita lihat dari kronologisnya ini yang paling pertama membreaking berita ini. Jadi yang breaking news berita ini sumbernya ini adalah dari Tom Canton dan Football London ya. Walaupun Football London ini adalah sumber berita yang ya dia agregator berita lah sebenarnya ya. Jadi kayak ngumpulin berita dari sumber-sumber lain. Saya jujur percaya dengan Tom Canton, tapi di berita ini menurut saya dia melakukan sebuah blunder ya. Buat saya ini Tom Canton sepertinya melakukan sebuah blunder di mana jadi kalau teman-teman lihat beberapa jam yang lalu dia Tom Canton ini melalui channel YouTube-nya The Gunners Talk ya, itu dia bikin ada sebuah video yang terbaru terakhir itu bersama dengan tadi James Nicholas dari Gunner Blog. Dia sama-sama bikin podcast di situ. Intinya Tom ini
mengklarifikasi dari mana dia mendapatkan berita tersebut gitu ya, dan dia intinya kalau kita lihat dari podcastnya itu, Tom ini dia tetap berkeras bahwa ada pihak yang mendekati Chelsea ya, jadi ada pihak yang mendekati Chelsea dan Manchester United, dan di situ dia tetap berkeras bahwa sumber saya ini benar bahwa ada pihak yang mendekati Chelsea sehubungan dengan Miles Lewis Kelly ini gitu ya. Nah, ternyata setelah intinya dari penontonnya ini juga di kolom komentarnya itu saya baca-baca banyak yang mempertanyakan. Intinya sih dia di videonya itu juga dia mengatakan bahwa ini sebenarnya orang yang mendekati ini nggak jelas siapa gitu. Nah, ini menurut saya problemnya adalah di situ ya. Orang yang mendekati Chelsea dan Manchester United ini orangnya nggak jelas siapa. Nah, buat saya ini menjadi satu hal yang lucu gitu kan, makanya saya bilang ini blunder. Dan dia Tom Kenton ini merasa bahwa orang yang mendekati Chelsea ini adalah maklar ya, seorang maklar. Jadi sama seperti bagaimana kita melakukan pendekatan untuk Bruno Guimaraes, kita kan juga memakai maklar ya, itu Kia Joorabchian. Nah, ini kabarnya dari Tom Kenton ini mengatakan ini adalah cara yang sama ya, adalah seorang maklar yang mendekati Chelsea gitu. Nah, pertanyaannya kalau memang ini maklar, berarti kan dia bergerak dengan otoritasnya siapa? Ya, jadi kalau kita melihat pendekatan kita kepada Bruno Guimaraes, maklar itu Kia Joorabchian, dia bergerak dengan otoritas dari Arsenal. Jadi sebagai orang yang mewakili Arsenal dalam melakukan negosiasi. Jadi ada kejelasan bahwa Kia Joorabchian itu bergerak atas permintaan siapa gitu ya. Dan kita juga tahu dari Bruno Guimaraesnya sendiri, dia ingin keluar dari Newcastle. Jadi Kia Joorabchian ini bukan hanya bergerak atas otoritas dari Arsenal, tapi juga atas otoritas dari si Bruno-nya sendiri gitu. Nah, balik lagi ke beritanya Tom Kenton. Nah, ini maklar ini bergerak atas otoritas siapa? Ya, ketika dia menawarkan Miles Lewis Kelly kepada Manchester United dan Chelsea. Ini menurut saya harus dicari tahu. Ya, yang sampai saat ini kita belum tahu beritanya siapa, dan Tom sendiri dia mengatakan bahwa ini nggak tahu nih siapa nih, nggak jelas nih siapa gitu. Nah, disinilah menurut saya blunder dari Tom Kenton sehubungan dengan pemberitaan ini bahwa Arsenal menawarkan Miles Lewis Kelly gitu ya. Jadi buat saya kayaknya udah aman ya, nggak ada masalah dengan Miles Lewis Kelly. Miles Lewis Kelly nggak akan kemana-mana. Dan poin terakhir yang ingin saya bicarakan adalah bahwa Miles Lewis Kelly ini adalah pemain yang sangat luar biasa, yang fanbase manapun langsung semuanya terburu-buru untuk membuat untuk bikin video, bikin konten ini untuk ayo segera kita ambil Miles Lewis Kelly. Jadi semalam sekitar ya sewaktu beritanya breaking itu ya, ketika berita itu breaking itu dari fanbase United, dari fanbase Chelsea, semuanya buru-buru bikin konten untuk klub mereka segera untuk mengambil Miles Lewis Kelly. Artinya memang sehebat itu Miles Lewis Kelly ya. Ketika kita lagi santai-santai aja ini nggak ada berita, itu mereka bilang ini Miles Lewis Kelly pemain bapuk, pemain nggak jelas, pemain nggak penting. Tapi begitu ada berita bahwa ditawarkan ke klub mereka, semuanya langsung bikin konten bahwa ayo United, yuk Chelsea, ini pemain ini harus segera kita ambil nih gitu ya. Karena memang sehebat itulah Miles Lewis Kelly, dan menurut saya, dan saya tetap berpegang pada hal ini, bahwa Miles Lewis Kelly kedepannya ini di Arsenal bisa menggantikan posisi Declan Rice. Ya, itu pendapat saya yang saya tetap bersikukuh sampai saat ini, dan menurut saya memang dia ini adalah masa depan dari Arsenal gitu ya. Nah, balik lagi sebelum saya tutup, intinya saat ini bahwa dari kedua belah pihak, dari Arsenal dan dari Miles Lewis Kelly, keduanya sudah menolak, sudah membantah berita ini. Tapi dari Tom Kentonnya sendiri ini juga tetap bersikeras bahwa ada pihak yang mendekati. Nah, ini menurut saya yang harus kita cari tahu siapa pihak yang mendekati ini, karena
Artinya kalau memang dari Miles Lewis Kelly-nya tidak ada usaha untuk pengen keluar dari Arsenal, lalu dari Arsenalnya sendiri tidak ada usaha untuk ingin menjual, nah ini berarti kan kita harus mempertanyakan si maklar ini bertindak atas otoritas siapa, dan itu harus dikejar menurut saya gitu ya. Oke, kayaknya dari saya sekian dulu untuk update tentang Miles Lewis Kelly. Jadi udah aman ya, nggak ada pengen dijual, tidak ada ingin dilepas. Mungkin nanti malam kita akan di kabar dari N5 malam ini nanti mungkin ada sedikit update lah sehubungan dengan hal ini. Kalau ada update-update baru juga saya akan usahakan untuk bisa segera informasikan gitu ya. Oke, itu aja dulu dari saya. Terima kasih nih yang udah nonton, terima kasih udah like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa sekali lagi sebelum selesai, di bawah ada tombol like-nya, diklik likes-nya ya, karena ini benar-benar membantu perkembangan channel kita. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di berita kita berikutnya ya.